Assalamualaikum, selamat datang di channel Devana Geologi. Kali ini kita akan membahas materi tentang geologi fisik. Kita akan mulai pembahasannya dari pengenalan tentang bumi. Semoga channel ini dapat membantu Anda untuk lebih mengenal tentang bumi. Yuk kita lanjut. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari hubungan antara bumi dan geologi. Video kali ini, kita akan mulai membahas tentang pengenalan teori tektonik lempeng. Kita mulai pembahasannya dari endogen dan juga eksogen. Bicara tentang lempeng tektonik, berarti bicara tentang proses perkembangan bumi. Apa saja ya proses geologi yang terjadi sehingga membentuk rupa muka bumi seperti saat ini? Proses geologi secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu proses endogen dan eksogen. Proses endogen adalah proses yang bekerja dari dalam bumi, erat kaitannya dengan aktivitas tektonik. Produknya seperti adanya pegunungan, gunung api, karst atau terumbu karang yang terangkat sampai ke permukaan, lembah, dan kawah bekas letusan gunung berapi. Sementara proses eksogen adalah proses yang terjadi di bagian permukaan bumi. Proses ini mengkikis permukaan bumi, erat kaitannya dengan kondisi iklim dan cuaca dari suatu daerah. Produknya seperti sungai, delta, lereng, dan juga pantai. Bicara proses eksogen akan erat kaitannya dengan siklus hidrologi. Siklus hidrologi sendiri merupakan rangkaian tahapan air dari atmosfer, bumi, dan kembali ke atmosfer. Pemanasan air laut menjadi kunci utama dari siklus ini. Pada proses eksogen, air dan gravitasi menjadi agen utama di dalam proses erosi, transportasi, dan juga pengendapan. Endapan pada sungai dan pantai merupakan hasil dari proses ini. Mempelajari tentang proses endogen akan menjawab pertanyaan kita tentang bagaimana gunung dan lembah terbentuk. Salah satu faktor utama proses endogen adalah arus konveksi termal. Arus konveksi inilah yang menyebabkan litosfer dapat bergerak, yang dikenal dengan istilah teori tektonik lempeng. Di dalam fisika, konveksi berarti naik dan turunnya massa fluida akibat dari perbedaan densitas. Pada umumnya, konveksi fluida menjadi sarana perpindahan panas, sehingga dinamakan konveksi termal. Arus konveksi termal sendiri bekerja di bagian mantel bumi. Konveksi pada mantel terbagi menjadi dua sistem. Sistem pertama adalah konveksi tunggal yang mempengaruhi seluruh mantel bumi. Kedua adalah sistem dua lapisan konveksi, di mana mantel bagian atas dan mantel bagian bawah memiliki sistem konveksi sendiri. Sistem dua lapisan mantel digunakan oleh Alvarez pada tahun 1982 dalam teori tektonik lempeng. Dari mana ya sumber panas bumi itu? Pada tahun 1896, Henry Becquerel menemukan aktivitas radioaktif. Diikuti oleh Marie dan Pierre menemukan isolasi radium pada tahun 1896. Kemudian, Joly pada tahun 1900-an berhipotesa bahwa siklus orogenesa atau pembentukan gunung terjadi karena panas radioaktif. Jadi, panas radioaktif inilah yang menjadi sumber dari panas bumi. Lalu, bagaimana penjelasan arus konveksi termal ini bisa menyebabkan pergerakan pada lempeng kerak bumi? Pada tahun 1981, Donald J. De Paulo menerangkan komposisi mantel berdasarkan isotopik neodymium. Dia menyatakan bahwa mantel bagian atas kehilangan panas dari kondisi awalnya, namun mantel bagian bawah masih memiliki sumber radioaktif. Ini menerangkan adanya arus konveksi pada mantel bagian atas yang dipanaskan oleh mantel bagian bawah. Produksi panas radioaktif inilah yang menjadi kendali utama bagi tektonik lempeng. Nah, sekarang kita sudah mengetahui sumber energi yang menggerakkan lempeng-lempeng pada kerak bumi. Berasal dari arus konveksi hasil dari peluruhan radioaktif di bawah permukaan bumi, menjadi energi kinetik untuk menggerakkan lempeng. Lalu, apa itu tektonik lempeng? Teori tektonik lempeng. Tektonik lempeng atau plate tektonik adalah teori mengenai lempeng litosfer, geraknya, dan interaksi di antara batasnya. Istilah aktivitas tektonik mengacu pada segala bentuk pecah dan melipatnya batuan pada lapisan litosfer.
Bagaimana mekanisme pergerakannya? Litosfer samudra akan selalu bergerak menuju litosfer benua. Ini dikarenakan litosfer benua memiliki bobot yang lebih ringan dibandingkan litosfer samudra, sehingga litosfer samudra akan menunjam di bawah litosfer benua. Litosfer samudra yang terpanaskan oleh astenosfer akan melunak dan mencair menjadi magma, yang kemudian magma tersebut dapat bergerak ke atas ke arah litosfer benua membentuk sebuah gunung api. Pergerakan lempeng sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu divergen, konvergen, dan transform, yang bergerak pada batas lempeng aktif. Konvergen, divergen, transform, beda pergerakan, maka beda juga hasilnya. Pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang teori tektonik lempeng dimulai dari istilah-istilah yang ada di dalamnya. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Dukung terus channel ini dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe. Terima kasih.